Angin sore berhembus lembut ketika kereta terakhir yang membawa Nadia dan Rian tiba di stasiun kecil kota tempat keluarga Rian tinggal. Setelah prosesi pernikahan yang sederhana namun penuh cinta, mereka berdua memutuskan untuk langsung pulang ke rumah keluarga Rian. Bukan ke rumah yang mereka sewa sendiri, melainkan rumah tempat Rian tumbuh, bersama ibu, adik laki-laki, dan adik perempuannya. Nadia duduk di kursi mobil sambil menggenggam tangan Rian. Rasa bahagia masih menyelimuti hatinya. Dalam hati ia bersyukur, Tuhan telah mempertemukannya dengan pria sebaik Rian, pria yang lembut, penuh perhatian, dan tak henti mengatakan bahwa ia adalah anugerah terindah dalam hidupnya. Mereka memang belum bisa hidup mandiri di rumah sendiri, tapi Rian telah meyakinkannya bahwa ini hanya sementara. Sambil memegang tangan Nadia, ia pernah berucap, "Tunggu sebentar ya, sayang. Begitu tabungan cukup, kita akan punya rumah kecil sendiri. Untuk sekarang, biarkan aku bahagiakan kamu sebisaku di sini." Rumah keluarga Rian berdiri di ujung gang yang tidak terlalu lebar. Bangunannya 2 lantai, cukup luas, dengan halaman kecil yang dipenuhi pot-pot bunga milik Ibu Rian. Saat mereka turun dari mobil, Ibu Rian langsung menyambut dengan wajah datar, tidak menunjukkan antusiasme seorang ibu mertua yang baru mendapat menantu. Nadia menunduk sopan, mencium tangan sang mertua dengan takzim. "Masuk saja, bawa koper kalian ke kamar atas," kata Ibu Rian singkat tanpa senyum. Rian mengangguk pelan dan menuntun Nadia ke dalam. Kesan pertama Nadia tentang rumah itu, ramai tapi sunyi. Ramai karena ada 3 orang lain di dalam rumah, tapi sunyi karena tak ada kehangatan. Adik perempuan Rian, Sinta, yang berusia 23 tahun, hanya melirik sekilas dan kembali sibuk dengan gawainya. Adik laki-lakinya, Dika, yang masih duduk di bangku kuliah, malah tampak terganggu dengan kedatangan mereka. "Kamar yang di ujungnya? Yang biasa dipakai kalau ada tamu?" tanya Rian pada ibunya. "Iya, tapi jangan harap bisa santai-santai. Kamar itu belum dibersihkan. Suruh istrimu beresin dulu sebelum tidur," jawab ibunya ketus. Nadia menunduk, menyembunyikan raut wajahnya yang sedikit terguncang. Tapi ia cepat menguatkan diri. Ia yakin, ini hanya masa adaptasi. Wajar kalau sang mertua belum sepenuhnya menerima dirinya. Waktu akan melembutkan hati siapapun, begitu pikirnya. Hari-hari pertama berjalan cukup lancar. Nadia membiasakan diri bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah. Ia memasak sarapan, membersihkan ruang tamu, bahkan mulai mencuci baju-baju keluarga Rian tanpa diminta. Ia tidak keberatan. Dalam pikirannya, ini adalah bentuk baktinya sebagai menantu. Namun, seiring waktu, beban itu semakin bertambah. Rian berangkat pagi dan pulang malam karena pekerjaannya di kantor sedang padat. Nadia tetap bekerja sebagai guru les privat. Namun ia harus menyesuaikan waktunya agar semua pekerjaan rumah tangga selesai terlebih dahulu. Tidak ada yang membantunya. Bahkan, ketika ia sakit kepala hebat di minggu ketiga pernikahan, ibu mertua tetap menyuruhnya mengepel lantai karena lantai rumah ini kotor sekali, bikin sakit mata. Rian sesekali membelanya, tapi terlalu lemah. Ia hanya berkata, "Ma, Nadia lagi nggak enak badan." Namun begitu ibunya menjawab, "Laki-laki jangan ikut campur urusan perempuan," Rian pun diam. Nadia tersenyum, pura-pura tidak apa-apa, lalu memaksa tubuhnya berdiri. Dalam diam, ia menyimpan banyak tanya. Apakah ini kehidupan pernikahan yang dimaksud orang-orang? Bukankah rumah tangga adalah tempat saling menguatkan? Bukan menjadi ajang pembuktian bahwa dirinya layak dicintai? Saat malam menjelang dan semua orang tertidur, Nadia sering duduk di teras belakang, menatap langit. Rian kadang menyusul, memeluknya dari belakang. "Maaf ya, kamu jadi capek." "Aku janji, ini nggak akan lama," ucap Rian sambil membelai rambutnya. Nadia hanya mengangguk. Ia ingin percaya. Ingin meyakini bahwa semua ini hanya sementara. Namun, perlakuan ibu mertua dan kedua adik iparnya tidak pernah membaik. Bahkan, semakin hari, semakin terlihat jelas bahwa keberadaan Nadia hanya dipandang sebagai pelayan, bukan anggota keluarga. Sinta tidak pernah menyapanya. Dika bahkan pernah membentaknya karena Nadia lupa menjemur handuknya. "Mbak ini tinggal di sini numpang, jangan seenaknya lupa kerjaannya," bentaknya suatu sore. Rian yang pulang lebih malam hari itu tak pernah tahu kejadian itu. Meski terluka, Nadia masih terus menyembunyikan semua dari suaminya.
Ia tidak ingin menjadi istri yang mengadu dan menambah beban pikiran. Ia ingin menjadi perempuan kuat yang tetap bisa tersenyum, apapun keadaannya. Suatu malam, Nadia duduk di meja makan sendirian. Ia menyiapkan makanan untuk semua penghuni rumah, namun tidak satu pun dari mereka turun untuk makan bersama. Ibu mertua bilang, makanannya nggak enak. Aku tadi beli makanan sendiri. Rian baru pulang pukul 9 malam. Melihat istrinya duduk sendiri, ia bertanya, belum makan, sayang? Nadia hanya tersenyum. Aku kenyang kok. Tadi nyicipin masakan sambil masak. Padahal sebenarnya ia belum makan sedikit pun. Di balik semua itu, satu hal yang membuat Nadia bertahan adalah cinta. Ia masih mencintai Rian. Ia masih percaya bahwa lelaki itu, suatu hari, akan benar-benar memenuhi janjinya, menjadikannya bahagia. Maka ia terus bertahan. Dengan doa-doa yang diam-diam ia panjatkan di setiap malam, di atas sajadah kecil yang seringkali basah oleh air mata. Dalam hatinya, ia berbisik, ya Tuhan kuatkan aku. Aku ingin menjadi istri yang baik. Aku tidak ingin menyerah sebelum semuanya benar-benar berakhir. Namun ia tahu, di balik kesabarannya, ada luka-luka kecil yang terus tumbuh. Dan ia mulai bertanya, sampai kapan harus begini? Hari berganti, minggu-minggu berjalan. Wajah Nadia semakin pucat, tubuhnya mulai kurus. Tapi ia tetap melakukan semua pekerjaan rumah dengan senyum yang sama. Hanya saja, kini senyum itu mulai terasa kaku. Cinta memang bisa membuat seseorang kuat, tapi cinta juga bisa menjadi alasan seseorang terluka paling dalam. Dan Nadia belum tahu bahwa kesabaran terbesarnya belum dimulai dari sini. Namun untuk saat ini, ia memilih bertahan. Demi cinta yang ia percaya, dan demi janji yang pernah diucapkan Rian, untuk bahagia bersama. Meski rumah yang mereka tinggali belum menjadi rumah, Nadia yakin, kebahagiaan itu pasti akan datang. Minggu-minggu setelah pernikahan terasa seperti ujian tak berkesudahan bagi Nadia. Setiap pagi ia harus bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Mata masih berat, tubuh masih lelah. Namun ia tetap memaksa diri bangkit dari tempat tidur. Hal pertama yang dilakukannya adalah masuk ke dapur dan menyalakan kompor, memanaskan air, lalu mulai memasak sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Pagi-pagi seperti itu, rumah masih sunyi. Hanya suara gesekan spatula di atas wajan yang menemani Nadia. Tangannya cekatan menyiapkan nasi goreng, menggoreng telur, dan menyiapkan teh manis. Semua itu ia sajikan dengan rapi di meja makan, lengkap dengan serbet kecil yang ia lipat rapi. Namun, saat semua orang bangun, tak satu pun dari mereka mengucapkan terima kasih. Ibu mertua langsung duduk di meja makan, mencicipi makanan lalu mengerutkan dahi. Nasi gorengnya terlalu asin. Besok jangan begini lagi, katanya sambil meletakkan sendok dengan keras. Nadia tersenyum kecil, menahan kecewa. Ia sudah mencicipinya tadi. Rasanya pas. Tapi ia memilih diam. Ia hanya berkata, baik, Bu. Setelah sarapan, pekerjaan berikutnya menanti. Nadia menyapu dan mengepel lantai, mencuci piring-piring kotor, lalu mulai mencuci pakaian. Mesin cuci memang tersedia, tapi ibu mertua lebih suka semua dicuci tangan. Katanya lebih bersih. Rian sudah berangkat kerja sejak pukul 7. Ia mencium kening Nadia sebelum pergi dan berbisik. Maaf ya, sayang. Aku pulang malam nanti. Nadia mengangguk. Senyum yang ia berikan tak pernah berubah. Walau hatinya semakin hari semakin penuh beban. Ia mengantar suaminya sampai pintu, lalu kembali ke dapur untuk membereskan gelas-gelas yang belum sempat dicuci. Hari-hari seperti itu terus berulang. Ketika ia selesai membersihkan rumah, tiba giliran memasak makan siang. Kadang-kadang Sinta, adik perempuan Rian, pulang dari kantornya lebih awal dan langsung masuk kamar tanpa menyapa. Dika, adik lelaki Rian, hanya tahu duduk di ruang tamu sambil memainkan game di gawainya. Tak ada yang peduli Nadia sudah berdiri sejak pagi, tak berhenti bekerja. Suatu siang, saat Nadia baru saja duduk untuk makan, Sinta keluar kamar dan berkata dengan nada datar. Bisa tolong setrika bajuku yang digantungan itu? Besok aku pakai. Nadia ingin berkata, aku baru mau makan. Tapi yang keluar dari bibirnya justru, iya, nanti aku setrikakan. Ia menunda makannya, berdiri kembali, lalu mengambil setrika dan mulai bekerja lagi.
Tubuhnya mulai terasa pegal, tapi ia menahannya. Dalam pikirannya, semua ini akan berubah jika ia bersabar. Lagi-lagi, ia menenangkan diri dengan keyakinan bahwa rumah ini bukan selamanya. Malam hari, saat semua sudah tidur, Nadia masih terjaga. Ia mencuci pakaian Rian yang tadi dibawanya pulang dari kantor. Ia ingin semua bersih dan wangi. Ia ingin menjadi istri yang baik. Tapi dalam diam, ia mulai merasakan sesuatu yang mengganjal di hati. Bukan karena lelah semata, tapi karena tidak ada yang menghargai. Pernah suatu malam, Rian mengajaknya bicara saat mereka berdua di kamar. "Sayang, maaf ya. Mama memang agak keras. Tapi dia orang tua. Harap dimengerti. Aku tahu kamu capek, tapi ini keluargaku. Aku nggak bisa sembarang menegur mereka." Nadia hanya menatap suaminya. Ia ingin mengatakan banyak hal. Ingin menyampaikan betapa beratnya beban yang ia tanggung sendirian. Tapi yang ia ucapkan hanyalah, "Aku ngerti, Mas. Aku coba sabar." Setiap kali mendengar kalimat itu, Rian hanya tersenyum dan mencium keningnya, seolah merasa lega karena Nadia tidak mempermasalahkan apa-apa. Padahal di dalam hati Nadia, air mata sudah mengalir setiap hari. Ia mulai merasa dirinya bukan istri, tapi pembantu di rumah sendiri. Tak ada ruang untuk beristirahat. Tak ada hari libur. Bahkan ketika ia sedang sakit kepala, ibu mertua tetap menyuruhnya pergi ke pasar karena stok sayur habis. "Jangan manja. Wanita itu harus kuat. Zaman dulu, ibu kamu juga pasti begitu," ujar ibu mertua suatu pagi saat melihat Nadia duduk di dapur sambil memijat pelipis. Nadia hanya mengangguk pelan, lalu berdiri. Ia tidak ingin membantah, tidak ingin memperburuk suasana. Tapi di dalam hati, ia mulai bertanya, benarkah istri harus seperti ini? Kehidupan rumah tangganya semakin terasa seperti pekerjaan tak berbayar. Pekerjaan rumah tidak pernah habis. Belanja, memasak, mencuci, menyetrika, membersihkan halaman, merawat tanaman, bahkan mengurus kucing peliharaan ibu mertua semuanya dikerjakan sendiri. Pernah suatu sore, teman lama Nadia menghubungi dan ingin berkunjung. Tapi ketika Nadia menyampaikan itu ke ibu mertua, jawabannya tegas, "Rumah ini bukan tempat buat nerima tamu seenaknya. Kamu pikir ini rumah kontrakan kamu?" Nadia hanya menjawab, "Maaf, Bu. Teman saya cuma ingin silaturahmi sebentar." Namun tetap saja ditolak. Hari itu, Nadia menangis sendirian di kamar mandi. Rian tak tahu semuanya. Setiap malam ia pulang dalam keadaan lelah, dan Nadia terlalu takut membuka luka. Ia khawatir kalau Rian malah marah atau justru kecewa. Maka ia memilih diam. Lagi-lagi, diam adalah jalan yang ia pilih. Tapi luka dalam diam itu semakin dalam. Dan Nadia mulai kehilangan cahayanya. Dulu ia ceria, kini ia sering termenung. Dulu ia penuh semangat, kini ia seperti bayangan dirinya yang dulu. Dalam hatinya, ia menjerit. Tapi siapa yang bisa mendengar? Malam itu, saat ia duduk di teras sendirian, ia menulis sesuatu di buku catatan kecil miliknya. Buku itu sudah penuh dengan keluhan yang tak pernah ia ucapkan. Kali ini ia menulis, "Aku ingin berhenti, tapi aku takut menyakiti. Aku ingin bicara, tapi aku takut tak didengarkan. Tuhan, apakah ini memang takdirku? Jika iya, tolong beri aku kekuatan. Tapi jika bukan, tolong beri aku jalan keluar." Hidup Nadia bukan lagi tentang bahagia, tapi tentang bertahan. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya sementara. Tapi semakin lama ia berada di rumah itu, semakin ia merasa asing. Bahkan di antara orang-orang yang disebutnya keluarga. Ia berharap suatu hari Rian akan melihat. Ia berharap suatu saat, suaminya akan menyadari betapa besar pengorbanan yang ia lakukan. Tapi untuk saat ini, yang bisa ia lakukan hanya satu hal, bertahan. Tahun demi tahun berlalu, dan kesabaran Nadia diuji semakin dalam. Memasuki tahun kedua pernikahan, ia memutuskan untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga. Ia diterima di sebuah toko perlengkapan rumah tangga sebagai kasir dengan jam kerja 8 jam per hari. Gajinya memang tak besar, namun cukup untuk membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Namun, seperti sudah menjadi kebiasaan di rumah itu, segala bentuk pengorbanan Nadia seolah dianggap hal biasa. Ibu mertuanya tahu Nadia bekerja,
tapi tetap menuntut agar semua pekerjaan rumah diselesaikan olehnya. Ia tetap harus memasak pagi-pagi sebelum berangkat kerja, menyapu rumah, dan seringkali mencuci pakaian di malam hari setelah pulang. Nadia tidak pernah menuntut balasan. Ia hanya berharap mendapat sedikit pengertian. Tapi yang ia temui justru tuntutan demi tuntutan. Setiap awal bulan, saat menerima gaji, Nadia selalu menyerahkan sebagian besar uangnya kepada Rian. Namun ia tahu, uang itu tidak hanya digunakan untuk kebutuhan mereka berdua. Rian juga memberikannya pada ibu dan adik-adiknya. Terkadang untuk bayar listrik, beli beras, atau kebutuhan Dika yang sedang kuliah. Nadia tidak mempermasalahkan pada awalnya. Ia merasa itulah wujud bakti kepada keluarga. Tapi seiring waktu, ia mulai merasa kelelahan. Bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Dalam diam, Nadia mulai mempertanyakan, apakah semua ini adil? Pernah suatu malam, Nadia baru pulang kerja dengan tubuh yang sangat letih. Di rumah, ia mendapati dapur masih berantakan dan ibu mertua sedang duduk menonton sinetron. Ia menaruh tasnya, lalu mulai mencuci piring. Kenapa baru pulang? Jangan sampai kerja bikin lupa tugas di rumah. Sindir ibu mertuanya sambil mengganti saluran televisi. Nadia hanya menjawab pelan, tadi ada lembur sedikit, Bu. Maaf. Kamu ini perempuan, tempatmu ya di rumah. Kerja boleh, tapi jangan lupakan kewajiban. Kata-kata itu seperti tamparan bagi Nadia. Seolah semua kerja kerasnya tak ada artinya. Ia ingin menangis, tapi tidak bisa. Ia terlalu lelah untuk berdebat. Hari-hari berikutnya, Nadia tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa. Ia bangun pagi, memasak, lalu bekerja. Pulang, kembali ke dapur, lalu menyetrika dan mencuci. Setiap malam ia tidur dengan tubuh pegal dan hati yang sesak. Rian, meskipun mencintainya, tetap saja tidak peka terhadap semua yang dirasakan Nadia. Setiap kali Nadia mencoba mengeluh, Rian selalu menanggapi dengan ringan. Sayang, namanya juga hidup bareng keluarga. Pasti ada capeknya. Yang sabar ya. Aku percaya kamu kuat, ucapnya suatu malam. Aku sabar, Mas. Tapi aku juga punya batas, bisik Nadia lirih. Namun Rian sudah tertidur. Lama-kelamaan, luka di hati Nadia semakin dalam. Ia mulai merasa asing di rumah sendiri. Ia ingin pulang ke rumah ibunya. Tapi malu karena takut dikira tak bisa mengurus rumah tangga. Ia ingin bicara tegas pada ibu mertua, tapi takut Rian marah. Hingga suatu hari, Nadia jatuh sakit. Tubuhnya demam tinggi, kepalanya berat. Tapi rumah tetap harus dibersihkan, makan siang harus tetap dimasak. Ia memaksakan diri berdiri, namun pandangannya mulai buram. Rian melihatnya terhuyung saat di dapur, lalu segera menghampiri. Kamu kenapa? Tanya Rian. Aku capek, Mas. Aku cuma ingin tidur. Akhirnya untuk pertama kalinya, Rian meminta Nadia beristirahat. Ia menyuruh adik perempuannya untuk membantu, meski dengan raut wajah tidak ikhlas. Namun sakit itu tak berlangsung lama. Hanya 2 hari. Setelah itu, Nadia kembali beraktivitas seperti biasa. Ia tahu, kalau ia tak bergerak, tak akan ada yang peduli. Di tempat kerja, Nadia mulai menemukan sedikit kebahagiaan. Lingkungannya hangat. Rekan-rekan kerja menghargainya. Manajernya sering memuji kinerjanya yang rapi. Salah satu rekan kerjanya, Mbak Rara, bahkan sering bertanya, kamu selalu terlihat capek, Nat. Di rumah nggak ada yang bantu, ya? Nadia hanya tersenyum. Nggak apa-apa, Mbak. Namanya juga hidup. Tapi dari senyum itu, Rara bisa melihat luka yang dalam. Ia tahu Nadia bukan perempuan yang lemah. Justru karena terlalu kuat, Nadia tak pernah mengeluh. Sampai akhirnya, suatu hari sepulang kerja, Nadia menemukan kamar tidurnya berantakan. Ternyata Sinta meminjam kamarnya untuk teman-temannya berkumpul. Nadia tak diberitahu. Ia hanya bisa memandang spray kusut, bantal berantakan, dan sampah makanan di sudut ruangan. Maaf ya, Nat, tadi temanku main. Daripada di luar, mending di kamar kamu aja, kan AC-nya dingin, kata Sinta enteng sambil memainkan ponselnya. Tapi kan itu kamar saya, Sin, jawab Nadia pelan. Ya elah, kan masih satu rumah juga. Lagian kamu kerja seharian, paling juga nggak tahu.
Rian saat itu hanya tertawa kecil, seolah hal itu hal biasa. Malam itu, untuk pertama kalinya Nadia marah dalam diam. Ia membersihkan kamarnya dengan air mata yang jatuh tanpa suara. Di hatinya, sesuatu mulai retak. Ia tidak sanggup lagi berpura-pura. Keesokan harinya, saat makan malam, ibu mertua mulai bicara. "Nat, kamu itu istri orang. Jangan terlalu sibuk kerja terus. Kalau nggak bisa bagi waktu, mending di rumah aja. Urus rumah tangga yang bener." Nadia meletakkan sendoknya. Matanya menatap ibu mertuanya dengan tenang, tapi sorotnya berbeda. Kali ini, ada api kecil yang menyala. "Saya sudah urus rumah ini sejak saya masuk. Saya kerja pun untuk bantu rumah ini juga. Tapi kalau semuanya saya yang kerjakan, saya yang cari uang, saya juga yang disalahkan. Lalu sebenarnya saya ini siapa di rumah ini?" Semua orang di meja makan terdiam. "Saya sabar, Bu. Tapi saya juga punya batas." Rian menatap Nadia dengan raut terkejut. Ia tidak pernah melihat istrinya setegas itu. Namun sebelum ia sempat bicara, Nadia sudah berdiri dan masuk ke kamar. Malam itu, Rian masuk ke kamar dan duduk di samping Nadia. Lama mereka diam. Lalu Rian berkata pelan, "Aku nggak pernah bermaksud nyakitin kamu, Nat. Aku cuma bingung. Aku juga punya tanggung jawab ke mama dan adik-adikku." "Aku ngerti, Mas. Tapi jangan sampai kamu kehilangan aku hanya karena kamu terlalu sibuk menjaga mereka. Aku juga istrimu. Aku juga butuh dilindungi." Perlahan, air mata Rian jatuh. Malam itu menjadi awal dari perubahan kecil. Belum banyak, tapi setidaknya, untuk pertama kalinya Rian benar-benar mendengar suara hati istrinya. Dan bagi Nadia, itulah awal ia mulai menegakkan dirinya. Ia sudah cukup lama menunduk. Kini, ia tahu bahwa suaranya juga penting. Bahwa dirinya juga layak dihargai. Dan bahwa, kesabaran pun ada batasnya. Tahun ke-6 pernikahan mereka tiba tanpa kabar gembira. Tidak ada tangisan bayi, tidak ada hasil tes pack yang menunjukkan 2 garis. Hanya keheningan, kesibukan yang berulang, dan kalimat-kalimat yang semakin lama semakin menyakitkan dari penghuni rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang paling nyaman. Nadia sudah lama menanti keajaiban itu. Setiap bulan, ia menghitung hari dengan harap-harap cemas. Setiap kali datang bulan, ia sembunyi menangis di kamar mandi. Ia merasa gagal, meski dirinya sendiri tak pernah tahu pasti siapa yang sebetulnya bermasalah. Sampai akhirnya, setelah berbulan-bulan memendam, Nadia memutuskan pergi ke dokter kandungan secara diam-diam saat hari liburnya. Ia menjalani serangkaian pemeriksaan, USG, dan tes hormon. Dan hasilnya membuat hatinya campur aduk. Dokter menyatakan dirinya dalam keadaan subur. Tidak ada kelainan, tidak ada gangguan berarti. Satu-satunya yang belum dilakukan adalah pemeriksaan pada Rian. Ketika Nadia pulang dan menceritakan hal itu, Rian hanya mengangguk dan berkata, "Ya udah, nanti aku coba periksa. Tapi kayaknya aku sih nggak ada masalah." Kalimat itu menghantam hati Nadia. Ia tahu, Rian menundanya. Sudah beberapa kali Nadia membujuk, bahkan membelikan jadwal pemeriksaan, tapi selalu ada alasan, mulai dari pekerjaan, lelah, hingga sekadar malas. Namun yang paling menyakitkan bukan dari Rian, melainkan dari keluarga Rian. Suatu sore, Nadia pulang kerja lebih cepat karena merasa tidak enak badan. Begitu masuk rumah, ia mendengar percakapan dari ruang tengah. Suara ibu mertuanya dan Sinta, adik perempuan Rian, terdengar jelas karena televisi sedang mati. "Nggak ngerti deh, Ma. Masa udah 6 tahun masih belum punya anak juga? Jangan-jangan si Nadia itu mandul." "Ya iyalah. Kamu pikir perempuan kayak dia bisa ngasih cucu? Dari awal mama udah curiga. Orang kerjaannya sibuk terus. Badannya juga kurus gitu. Nggak cocok jadi ibu rumah tangga." Kasihan Mas Rian, dapat istri gitu. Harusnya dulu lebih milih yang, ya, lebih berisi gitu, lebih subur. Nadia berdiri terpaku di balik pintu. Tangannya gemetar, napasnya sesak. Ia ingin masuk dan berteriak, tapi tubuhnya tak sanggup bergerak. Ia mundur perlahan, masuk ke kamar, lalu duduk di lantai dengan dada yang sesak seperti terhimpit batu. Malam harinya, Rian pulang dari kantor. Nadia mencoba bicara dengan hati-hati. "Mas, kamu kapan bisa ikut aku periksa ke dokter?"
Aku udah tahu hasilku, dan aku sehat. Tapi kalau kita nggak tahu kondisi kamu, kita jadi nggak tahu harus gimana. Rian menghela napas panjang. Kamu masih mikirin itu? Ya ampun, Nat. Ya sabar aja. Anak itu rezeki. Kita jalani aja dulu. Jangan pakai tekanan. Tapi aku yang ditekan, Mas. Aku yang dimarahin. Aku yang dituduh mandul. Aku yang dipandang rendah sama keluargamu. Aku butuh kamu temani, Mas, bukan malah menghindar. Mereka cuma ngomong doang. Jangan dimasukin ke hati. Mas nggak ngerti. Karena yang sakit hatinya aku. Bukan kamu. Rian diam. Malam itu berlalu dengan sunyi. Tidak ada pelukan, tidak ada kehangatan. Nadia tidur menghadap tembok, menahan air mata yang terus membasahi bantalnya. Hari-hari selanjutnya, caci maki itu semakin menjadi. Ibu mertua mulai terang-terangan meminta Rian untuk berpikir ulang tentang pernikahannya. Kamu tuh laki-laki, Rian. Kamu butuh keturunan. Kalau istrimu nggak bisa kasih, ya kamu pikir baik-baik. Masa mau buang-buang umur? Sinta juga sering melontarkan sindiran setiap kali melihat bayi di televisi atau anak tetangga datang bermain. Duh lucunya anak ini. Coba di rumah ini juga ada tangisan bayi. Ya, tapi ya gimana kalau nggak dikasih? Ya gitu deh. Dika, adik laki-laki Rian, jarang bicara soal itu, tapi sikapnya ikut berubah. Ia jadi lebih dingin kepada Nadia, tak lagi menyapa ramah seperti dulu. Ia ikut terbawa omongan ibu dan adiknya. Nadia semakin terpuruk. Ia kehilangan selera makan, berat badannya menurun. Di tempat kerja, wajahnya tampak pucat, senyumnya hanya formalitas. Mbak Rara dan rekan kerja lainnya menyadari perubahan itu. Kamu baik-baik aja, Nat? Wajahmu kayak orang habis nangis semalaman. Nadia hanya tersenyum kecut. Aku cuma capek, Mbak. Padahal dalam hati, ia ingin berteriak. Ia ingin keluar dari rumah itu. Tapi kemana? Ia tak ingin membuat orang tuanya ikut sedih. Apalagi mengadu nasib buruknya. Sampai suatu malam, Nadia nekat membuka suara kepada Rian. Mereka sedang duduk berdua di kamar, lampu kamar redup. Mas, aku nggak kuat lagi. Aku lelah disalahkan terus. Aku lelah dicaci tanpa kamu pernah membelaku. Aku nggak minta kamu lawan mereka. Aku cuma ingin kamu berada di sisiku. Rian terdiam. Kali ini cukup lama. Lalu ia berkata pelan, aku juga bingung, Nat. Mereka ibuku, keluargaku. Aku nggak tahu harus gimana. Tapi aku istrimu, Mas. Bukankah janji kita dulu untuk saling melindungi? Kamu bilang kamu akan bahagiakan aku walau tinggal bareng keluargamu. Tapi kenyataannya, aku terpuruk. Dan kamu diam. Nadia menangis malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Rian juga ikut menangis. Ia memeluk Nadia, dan dalam pelukannya, ia sadar bahwa istrinya tidak sedang mencari siapa yang salah, tapi siapa yang masih mau bertahan bersama. Pagi harinya, Rian membelikan Nadia sarapan dan membebaskannya dari pekerjaan rumah. Ia meminta adik-adiknya membantu. Meski mereka menggerutu, tapi Rian tak peduli. Perlahan-lahan, Rian mulai melihat luka yang ia abaikan selama ini. Namun luka yang terlanjur dalam tak bisa sembuh hanya dengan sarapan dan permintaan maaf. Nadia tetap merasa asing di rumah itu. Setiap langkahnya terasa diawasi. Setiap senyumannya seolah menjadi bahan cibiran. Dan yang paling menyakitkan, tak ada seorang pun dari keluarga itu yang pernah bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Mereka hanya tahu menuduh, menyalahkan, dan menekan. Nadia menghela napas panjang suatu pagi. Ia memandangi wajahnya di cermin, lingkar matanya menghitam, kulitnya pucat. Apa ini hidup yang harus kujalani seumur hidupku? Tanyanya dalam hati. Ia tahu, kesabaran punya batas. Dan kini, ia sudah sangat dekat dengan batas itu. Tapi di antara segala luka, satu hal masih tersisa, harapan. Harapan bahwa Rian akan benar-benar berubah. Bahwa suatu hari, mereka bisa keluar dari rumah ini. Bahwa suatu saat, mereka akan memiliki rumah sendiri. Tempat di mana Nadia bisa tersenyum tanpa takut, menangis tanpa disalahkan, dan mencintai tanpa luka. Dan harapan itu, entah bagaimana, masih belum mati sepenuhnya dalam dirinya.
Diam tak selalu berarti kalah. Diam tak selalu berarti lemah. Tapi bagi Nadia, dia menjadi satu-satunya pertahanan terakhir yang masih ia punya. Setelah semua kata-katanya dianggap angin lalu, setelah semua tangisannya hanya dianggap lebay, ia memilih jalan sunyi untuk menyelamatkan sisa kewarasannya. Setiap malam, saat semua penghuni rumah sudah tertidur, Nadia menyalakan lampu kecil di sudut kamarnya dan membuka buku kecil bersampul coklat yang ia sembunyikan di balik laci meja rias. Disitulah ia mencurahkan segalanya. Semua rasa sakit yang tak bisa ia ucapkan, semua dendam yang tak ingin ia lampiaskan, dan semua harapan yang semakin redup. Tulisan tangannya penuh emosi. Ada halaman yang basah oleh air mata, ada halaman yang ditulis dengan tinta yang tampak bergetar. Hari ini, ibu mertua kembali membandingkanku dengan istri tetangga. Katanya, dia sudah punya 2 anak dalam 3 tahun. Padahal aku 6 tahun bahkan 1 pun belum punya. Aku senyum saja, padahal hatiku koyak. Mas Rian mulai berubah. Tapi belum cukup. Dia baik padaku hanya saat kami berdua. Tapi di depan keluarganya, dia kembali bungkam. Aku rindu pulang. Tapi aku tidak punya rumah. Rumah ini bukan milikku. Rumah orang tuaku terlalu jauh. Nadia menulis semua itu bukan untuk dibaca orang lain. Ia hanya ingin merasa bahwa setidaknya ada satu tempat di mana pikirannya bisa diterima tanpa penghakiman. Buku kecil itu menjadi satu-satunya sahabat yang setia, yang tak pernah menghakimi, tak pernah menyuruhnya bersabar, dan tak pernah menyuruhnya melupakan rasa sakit. Setiap pagi, Nadia tetap bangun paling awal. Ia tetap memasak untuk semua orang di rumah itu, tetap mencuci pakaian mereka, menyapu dan mengepel tanpa suara. Ia seperti bayangan di rumah itu selalu ada, tapi tak pernah benar-benar dilihat. Namun di balik rutinitas yang terus ia jalani, Nadia menyusun rencana diam-diam. Ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari gajinya, menyimpannya dalam amplop yang ia sembunyikan di bawah tumpukan handuk di lemari. Ia mulai berpikir, bukan karena ingin lari, tapi berjaga-jaga. Jika suatu hari semua ini menjadi terlalu berat, ia butuh tempat untuk pergi. Bukan karena ingin menyerah, tapi karena ingin menyelamatkan diri. Hari demi hari, luka-luka itu bertambah. Bukan hanya dari mulut ibu mertua atau sindiran adik ipar, tapi juga dari diamnya Rian yang semakin sulit dimengerti. Kadang, Rian tampak peduli, membelanya diam-diam. Tapi di banyak kesempatan, Rian seolah kembali menjadi lelaki yang tak punya keberanian. Kamu jangan terlalu keras ke mama, Nat. Dia memang begitu orangnya. Tapi dia sayang sama kamu. Sayang? Kalau sayang gak akan ngatain aku mandul, Mas. Gak akan banding-bandingin aku tiap hari. Ya namanya orang tua. Wajar. Kalimat, wajar, itu membuat Nadia ingin menjerit. Apanya yang wajar dari perlakuan tidak manusiawi? Apanya yang wajar dari merendahkan perempuan hanya karena belum punya anak? Nadia semakin jarang bicara. Tapi dalam diamnya, matanya semakin tajam memperhatikan. Ia tahu siapa yang benar-benar membencinya, siapa yang hanya ikut-ikutan. Ia tahu bagaimana ibu mertua memutar cerita seolah Nadia malas, padahal ia bekerja dari pagi hingga malam. Ia tahu bagaimana Sinta menyindir dengan kata-kata manis beracun, lalu tertawa seolah semua hanya bercanda. Namun Nadia tidak lagi membalas. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Tapi diam-diam, ia mencatat semuanya. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras sepulang kerja, seorang anak kecil tetangga menghampirinya. Anak itu bernama Aurel, berusia 5 tahun, anak dari pasangan muda di ujung gang. Tante Nadia, kamu sedih ya? Nadia tersenyum lemah. Kok kamu bilang gitu? Soalnya matamu kayak mama waktu papa pergi kerja keluar kota. Nadia mengelus kepala anak itu. Dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan. Antara haru, rindu, dan iri. Ia membayangkan seperti apa rasanya jika ia bisa punya anak yang menyayanginya tanpa syarat seperti Aurel. Malam itu, Nadia menulis lagi di bukunya. Aku hanya ingin dicintai, diterima, dipahami. Aku bukan minta banyak, tapi kenapa rasanya sulit sekali? Hari berganti minggu. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari, Nadia menemukan surat pernikahannya dengan Rian. Ia menggenggam kertas itu lama, menatap nama mereka berdua, tanda tangan saksi,
dan tanggal ijab kabul yang masih hangat diingatan. Apa Mas Rian masih mengingat janji itu? Gumamnya. Nadia mulai membaca ulang isi pernikahan mereka. Bagaimana Rian dulu berlutut dan berjanji akan membahagiakannya. Bagaimana dia bilang, kalau nanti tinggal sama keluargaku, kamu nggak akan sendirian. Aku yang akan jadi tamengmu. Tapi janji tinggal janji. Dalam kenyataannya, Nadia dibiarkan sendirian menghadapi semuanya. Semakin lama, Nadia mulai mengurangi keterlibatannya dalam urusan keluarga Rian. Jika tidak diminta, ia tidak ikut campur. Ia hanya melakukan tugasnya sebagai istri mengurus rumah, bekerja, dan menjaga martabat Rian di luar rumah. Namun ketika malam tiba, dan lampu kamar sudah padam, Nadia tahu satu hal. Ia mulai menjauh secara batin. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu sering dilukai. Cinta yang tak dilindungi, perlahan berubah menjadi luka yang tak sembuh. Ia menulis, "Aku masih mencintaimu, Mas. Tapi entah sampai kapan aku kuat mencintai sendirian." Ia tahu waktunya belum tiba untuk pergi. Tapi ia juga tahu, jika suatu saat ia benar-benar harus meninggalkan semuanya, ia tidak akan pergi dengan tangan kosong. Ia akan pergi dengan kepala tegak, karena ia telah bertahan lebih lama dari yang seharusnya. Nadia menatap malam lewat jendela. Bintang tak selalu terlihat terang, tapi ia tahu mereka ada. Seperti harapannya, yang mungkin kecil dan redup, tapi belum padam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia tidak menangis. Ia hanya duduk diam. Tapi dalam diamnya, ada kekuatan yang sedang tumbuh perlahan namun pasti. Diamku bukan tanda aku lemah, batinnya. Diamku adalah bukti aku masih hidup, masih berjuang, dan belum menyerah. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa seperti sebelumnya. Pagi yang dimulai dengan suara ibu mertua yang mengeluh tentang lauk yang tidak sesuai selera, dengan komentar sinis adik ipar laki-laki yang pulang larut tapi menyuruh Nadia menyiapkan kopi panas, dan dengan lirikan menyebalkan dari Sinta, adik perempuan Rian, yang entah mengapa selalu merasa Nadia adalah musuh bebuyutannya. Tapi ternyata hari itu menjadi titik balik. Keluarga besar Rian datang berkunjung. Mereka semua berkumpul di ruang tamu. Tawa terdengar di mana-mana. Tapi di balik tawa itu ada atmosfer tajam yang membuat napas Nadia sesak. Ia menyajikan minuman dan makanan seperti biasa. Menunduk, tersenyum meski hatinya tak lagi benar-benar merasakan bahagia. "Nat, coba ambilin keripik itu di dapur." Suara Sinta terdengar keras, penuh perintah. Nadia menoleh, berusaha tetap tenang. "Keripik yang ditoples kaca itu, Sin?" "Iya, masak keripik di ember. Emang kamu pikir kita orang kampung?" Balas Sinta dengan tawa merendahkan, membuat semua orang di ruangan ikut tertawa. Tapi tak sampai di situ. Saat Nadia kembali membawa keripik, Sinta mengambil toples itu dengan kasar dari tangannya, lalu berpura-pura keceplosan di depan semua tamu. "Ya ampun, masa udah 6 tahun nikah? Anaknya belum nongol juga. Kamu itu apaan sih, Nat? Istri atau hiasan rumah?" Suara itu disambut gelak tawa. Nadia berdiri kaku, toples di tangannya nyaris terjatuh. Matanya menatap wajah-wajah itu satu persatu, lalu berhenti pada Rian. Ia berharap suaminya bangkit, bicara, atau setidaknya menunjukkan ketidaksetujuan. Tapi Rian hanya duduk di sana, memandangi gelas kopinya seolah ia tidak mendengar apapun. Tidak ada pembelaan. Tidak ada keberpihakan. Tidak ada cinta. Malamnya, Nadia tidak menangis. Tidak seperti biasanya. Ia hanya duduk di ujung ranjang, menatap ke dinding yang tak bergeming. Hatinya kosong. Tapi dari kekosongan itulah muncul keputusan yang paling besar dalam hidupnya. Ia berdiri perlahan, membuka lemari, dan mulai melipat bajunya ke dalam koper. Buku kecil yang selama ini menjadi tempat ia mencurahkan luka-lukanya, ia masukkan terakhir ke dalam tas tangan. Tidak ada suara. Tidak ada tangis. Tidak ada perpisahan. Ia melewati kamar ibu mertua, kamar adik-adik iparnya, dan akhirnya ruang tengah yang gelap. Semua orang sudah tidur. Atau mungkin pura-pura tidak tahu. Dengan langkah ringan tapi mantap, Nadia membuka pintu depan dan melangkah keluar. Angin malam menyambutnya, dingin tapi membebaskan. Tak ada rasa ragu. Tak ada penyesalan. Hanya kesadaran bahwa ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menyewa sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota.
Ruangan itu hanya seluas kamar utama di rumah mertuanya, dengan dapur mungil dan kamar mandi seadanya. Tapi bagi Nadia, tempat itu adalah dunia baru. Dunia yang mungkin sempit secara ukuran, tapi luas dalam kemungkinan. Hari-hari pertama di kontrakan terasa sepi. Tapi di sanalah Nadia belajar kembali menjadi manusia. Ia mulai memasak untuk dirinya sendiri, tidur tanpa beban omelan, bangun pagi tanpa ketakutan. Ia mulai menulis lagi, tapi kali ini bukan tentang luka, melainkan tentang rencana masa depan. Ia mengubah kebiasaannya. Pagi hari ia jogging di sekitar kompleks, menyapa tetangga baru dengan senyum. Ia mulai menabung lebih giat, mencari kerja sampingan di akhir pekan. Ia juga kembali ke klinik untuk memeriksa kesehatannya. Dokter mengatakan kondisi tubuhnya sangat baik, siap untuk hamil kapan saja. Tapi lagi-lagi, tanpa partisipasi dari suaminya, semuanya menjadi sia-sia. Suatu malam, Rian menghubunginya. Suaranya lirih, ragu-ragu. "Kamu di mana?" "Aku khawatir." "Aku baik-baik saja. Jangan khawatir." "Kenapa kamu pergi? Kenapa nggak bilang-bilang?" Nadia terdiam sejenak. "Karena kamu juga selalu diam, Mas. Dan aku capek jadi satu-satunya yang bicara." Aku nggak tahu harus bagaimana. Itu keluargaku. "Dan aku istrimu," jawab Nadia pelan. "Tapi selama ini kamu lebih memilih diam. Dan diam itu lebih menyakitkan daripada kata-kata mereka." Telepon terputus. Rian tidak menghubungi lagi malam itu. Beberapa minggu berlalu. Nadia mulai merasa lebih tenang. Ia mengikuti kelas daring, memperluas wawasan, bahkan mulai menjual camilan yang ia buat sendiri dari rumah. Kehidupannya yang dulu gelap kini mulai berwarna, walau masih samar. Ia tak pernah bercerita pada siapapun tentang luka-lukanya. Bahkan kepada teman kerja atau tetangga, ia hanya mengatakan bahwa ia sedang menata ulang hidup. Tidak ada kalimat penuh dendam. Tidak ada cerita menyudutkan. Karena baginya, dendam hanya akan memperpanjang luka. Ia ingin sembuh. Ia ingin hidup. Suatu siang, saat sedang mengantarkan pesanan ke salah satu pelanggan, ia melihat seorang anak kecil berlari dan hampir tertabrak sepeda motor. Refleks, Nadia meraih anak itu dan menyelamatkannya. Sang ibu berterima kasih sambil menangis. "Saya nggak tahu harus gimana kalau tadi kamu nggak ada." Nadia hanya tersenyum. "Saya hanya kebetulan lewat." Tapi dalam hatinya, ada rasa aneh. Ia membayangkan, bagaimana rasanya jika ia punya anak sendiri. Pelukan hangat itu. Ketakutan kehilangan. Rasa syukur yang mendalam. Hari itu ia menulis di buku barunya. "Aku pergi bukan karena aku benci, tapi karena aku cinta pada diriku sendiri. Aku ingin hidup. Aku ingin bahagia. Dan aku pantas untuk itu." Nadia kini bukan lagi perempuan yang hanya menangis di sudut ranjang. Ia menjadi perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Dan ketika ia memilih pergi, ia tidak membawa dendam. Ia hanya membawa harapan. Malam itu, di kontrakan kecilnya, ia memandangi langit dari jendela. Angin malam masih dingin. Tapi kali ini, tidak menyakitkan. Ia tersenyum. Karena akhirnya, ia tahu, hidup yang ia jalani sekarang adalah langkah pertama menuju kehidupan yang benar-benar miliknya. Sudah beberapa minggu sejak kepergian Nadia dari rumah, dan sejak saat itu pula, Rian merasa ada yang hilang dari hidupnya. Awalnya ia mencoba bersikap biasa saja, menganggap ini hanya luapan emosi sesaat dari istrinya. Tapi hari demi hari, rumah itu semakin hening. Tidak ada lagi aroma masakan saat pagi menyapa. Tidak ada lagi tawa lembut yang biasanya menyambut kepulangannya dari kantor. Bahkan teguran pelan karena ia menaruh jaket sembarangan pun kini terasa dirindukan. Rian mulai berubah. Ia menjadi lebih pendiam. Pekerjaannya terbengkalai, senyum di wajahnya menghilang. Rekan-rekan sekantor mulai menyadari perubahan itu. Bahkan bosnya, Pak Ardi, beberapa kali memandanginya dengan sorot prihatin. Suatu hari, usai rapat mingguan yang sepi tanpa partisipasi Rian, Pak Ardi menghampirinya. "Rian, ikut saya ke ruang kerja sebentar." Rian hanya mengangguk pelan dan mengikuti langkah atasannya. Di dalam ruangan, Pak Ardi duduk dan menunjuk kursi di seberangnya. "Ada yang ingin saya bicarakan, bukan soal pekerjaan. Lebih pribadi,
Kalau kamu tak keberatan. Rian menunduk, menatap meja. Saya minta maaf kalau pekerjaan saya akhir-akhir ini tidak maksimal, Pak. Pak Ardi tersenyum tipis. Bukan itu intinya, Rian. Saya tahu kamu sedang punya masalah pribadi. Wajahmu bicara banyak hal. Rian tidak langsung menjawab. Diamnya menjadi bahasa luka yang dalam. Ia menarik napas perlahan, mencoba mengatur suaranya. Istri saya pergi dari rumah, Pak. Dia tidak tahan tinggal bersama ibu dan adik-adik saya. Tapi saya juga bingung. Itu keluarga saya. Saya tidak tahu harus memilih siapa. Pak Ardi menatapnya dalam-dalam. Kemudian ia menyandarkan tubuh ke kursinya, menautkan jari-jarinya. Rian, saya sudah menikah lebih dari 20 tahun. Dan saya juga pernah ada di posisi kamu. Terjebak di antara orang tua dan istri. Tapi ada satu hal yang saya pelajari. Ketika kamu memilih menikah, kamu tidak hanya memilih seorang istri, kamu juga memilih menjadi suami. Menjadi kepala keluarga. Dan kepala keluarga bukan hanya pemimpin, tapi pelindung. Rian menunduk. Kata-kata itu seperti membuka sedikit demi sedikit lapisan kebisuannya. Ibumu melahirkan dan membesarkanmu. Iya. Tapi istrimu, dia memilih mencintaimu, membangun rumah bersamamu, bertahan dalam keterbatasan demi kamu. Kamu tahu bedanya? Ibumu mencintaimu karena darah. Istrimu mencintaimu karena hati. Dan cinta dari hati lebih mudah rapuh kalau tidak dijaga. Rian menggigit bibir bawahnya. Ia mulai merasa sesak. Kamu tahu, Rian, lelaki sejati bukan yang selalu bilang, iya, ke ibunya. Tapi lelaki sejati adalah dia yang tahu kapan harus berdiri tegak untuk perempuan yang dengan tulus memilih hidup bersamanya. Hening memenuhi ruangan. Rian mengangguk pelan, matanya mulai basah. Ia mengucap lirih, saya gagal jadi suami. Ya, Pak. Pak Ardi tersenyum. Kamu belum gagal, Rian. Selama kamu sadar sekarang dan berani memperbaiki semuanya, kamu belum terlambat. Tapi kamu harus bergerak. Karena kadang yang pergi, tak selalu menunggu. Sepulang dari kantor hari itu, Rian tidak langsung pulang ke rumah ibunya. Ia justru mengendarai motornya tanpa arah pasti. Hanya mengikuti suara hatinya yang kini seperti berbisik terus-menerus nama, Nadia. Setiba di rumah, ia masuk ke kamar yang dulu ia dan Nadia tempati. Semuanya masih sama, rapi, tapi terasa hampa. Di laci meja rias, ia menemukan sebuah buku kecil yang Nadia tinggalkan. Jurnal yang selama ini tidak ia tahu isinya. Dengan tangan gemetar, Rian membuka lembaran pertama. Tulisan tangan Nadia memenuhi setiap halaman. Tentang rasa lelahnya, tentang mimpinya yang kandas, tentang kesepiannya yang meski hidup satu atap, tak pernah merasa dicintai. Hari ini aku merasa seperti bayangan. Aku ada, tapi tak dianggap. Aku hanya ingin didengar, dilihat, dan dicintai tanpa syarat. Mas Rian, kalau kamu baca ini suatu hari nanti, ketahuilah aku tak pernah membencimu. Aku hanya kelelahan mencintai tanpa tahu apakah aku dicintai kembali. Rian menangis. Tangis yang ia tahan selama ini akhirnya pecah. Ia merasa seperti pria paling bodoh sedunia. Selama ini ia pikir diamnya adalah bentuk netralitas, padahal diamnya telah membunuh perlahan perempuan yang mencintainya tanpa batas. Hari-hari berikutnya, Rian mulai memperbaiki dirinya. Ia menyusun ulang hidupnya. Ia menemui psikolog untuk belajar menjadi suami yang lebih baik. Ia meminta maaf secara tulus pada ibunya dan adik-adiknya. Namun juga mengatakan bahwa ia akan mulai membangun rumah tangganya sendiri. Ia tidak akan membiarkan Nadia merasa sendirian lagi. Setelah 2 minggu memantapkan hati, Rian memutuskan mencari Nadia. Ia mencoba menghubungi teman-teman kantor Nadia, mencoba mencari tahu kemana ia pergi. Akhirnya, salah satu teman memberitahu bahwa Nadia tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Dengan napas berat dan tangan penuh harapan, Rian berdiri di depan pintu kontrakan itu. Ia mengetuk pelan. Pintu terbuka. Nadia muncul di hadapannya. Wajahnya sedikit terkejut, tapi tidak marah. Hanya tenang. Nadia, aku. Mas Rian, ucap Nadia lembut. Mereka saling menatap. Dalam diam itu, ada sejuta kata yang belum terucap. Aku salah, Nat. Aku sadar sekarang. Aku terlalu diam. Aku terlalu takut.
Tapi aku tak ingin kehilangan kamu. Aku ingin mulai lagi. Tapi kali ini, aku ingin jadi suami yang benar-benar berdiri untuk kamu. Nadia tidak langsung menjawab. Tapi dari matanya, Rian tahu bahwa luka itu belum benar-benar sembuh. Namun ia juga tahu, kesempatan masih ada. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memilih. Bukan sekadar karena darah, tapi karena hati. Hari itu, mereka tidak bicara banyak. Tapi pelukan yang Rian berikan, pelukan yang penuh air mata dan penyesalan, adalah awal dari sebuah kesempatan baru. Sebuah langkah baru untuk mencintai dengan cara yang lebih dewasa, lebih berani, dan lebih tulus. Langit mendung sore itu seolah mencerminkan isi hati Rian. Sudah 2 hari sejak pertemuan pertamanya dengan Nadia di kontrakan kecil yang tampak sederhana, namun tenang. Sejak saat itu, wajah dan tatapan mata Nadia yang penuh ketegaran tak bisa hilang dari pikirannya. Ia tahu, kali ini bukan tentang penyesalan semata. Ini tentang keberanian untuk berubah dan membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh kembali, asal dirawat dengan benar. Hari itu, Rian kembali berdiri di depan pintu kontrakan Nadia. Ia membawa sebuket bunga yang dulu pernah disukai Nadia saat awal mereka menikah. Bukan hadiah mahal, bukan kata-kata manis penuh janji, hanya bunga dan hati yang lebih siap dari sebelumnya. Pintu terbuka. Nadia berdiri di ambang, mengenakan gamis sederhana dan jilbab warna biru pucat. Wajahnya tetap lembut. Namun jelas ada pagar emosi yang belum runtuh sepenuhnya. Rian menunduk sedikit, lalu mengulurkan bunga itu. Untuk kamu. Aku tahu kamu gak butuh ini. Tapi aku butuh mengingatkan diriku, bahwa dulu aku pernah berjuang untuk membuatmu tersenyum. Dan sekarang, aku mau berjuang lagi. Kalau kamu izinkan. Nadia mengambil bunga itu perlahan, menatapnya sejenak, lalu mempersilakan Rian masuk. Di dalam ruangan yang kecil namun bersih dan hangat, mereka duduk di lantai beralaskan karpet tipis. Tidak ada makanan mewah, tidak ada lilin romantis, hanya secangkir teh yang Nadia buat. Kenapa datang lagi, Mas? Tanya Nadia pelan. Rian menghela napas panjang. Karena aku sadar, aku datang bukan karena kasihan, bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena aku akhirnya paham. Paham bahwa aku kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar istri. Aku kehilangan bagian dari diriku sendiri. Dan aku mau memperbaiki semuanya. Nadia menunduk. Terlalu banyak yang rusak, Mas. Bahkan rasa percaya itu sudah hilang. Kamu tahu rasanya tinggal di rumah yang setiap hari membuatku merasa bukan siapa-siapa? Bukan istri, bukan anak, bukan menantu. Hanya pembantu. Aku tahu, Nat. Dan aku nggak akan membela diri. Aku hanya bisa bilang, aku bodoh. Terlalu lama diam, terlalu takut pada ibu dan keluarga. Tapi sekarang aku tahu, bukan mereka yang akan menemaniku sampai tua nanti. Seharusnya kamu yang aku jaga sejak awal. Nadia terdiam lama. Tatapannya menembus wajah Rian, seolah mencari kebenaran dari kata-kata itu. Apa yang kamu inginkan sekarang? Tanyanya akhirnya. Rian menatap Nadia dalam-dalam. Aku ingin kamu pulang. Tapi bukan ke rumah itu. Aku ingin kita mulai dari awal. Kita cari rumah kecil, entah kontrakan atau rumah sewa, tapi itu rumah kita. Tanpa ibu, tanpa adik-adik. Hanya kamu dan aku. Aku ingin kita belajar mencintai lagi. Tapi kali ini, dengan lebih sehat, dengan saling berdiri dan saling melindungi. Air mata mulai menetes di pipi Nadia. Ia cepat-cepat menyekanya. Aku takut, Mas. Takut semua ini cuma sesaat. Takut kamu kembali seperti dulu. Rian menggeleng perlahan. Kalau aku kembali seperti dulu, kamu bebas pergi lagi. Tapi aku janji, aku akan membuktikan bahwa aku bukan Rian yang dulu. Aku sudah bicara dengan ibu dan adik-adik. Mereka tahu aku memilih kamu. Aku tidak akan bawa kamu kembali ke rumah itu. Lama mereka diam. Dalam diam itu, udara terasa lebih berat. Namun juga penuh harapan. Beberapa hari kemudian, Nadia akhirnya setuju. Mereka mulai mencari rumah sewa kecil di daerah yang tidak terlalu jauh dari tempat kerja Rian dan kantor baru tempat Nadia bekerja paruh waktu. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar, 1 ruang tamu kecil, dapur mungil, dan halaman sempit. Tapi bagi mereka, rumah itu seperti istana. Tempat di mana tak ada suara merendahkan,
Tak ada tatapan menyudutkan. Hanya ada dua hati yang mencoba saling menyembuhkan. Hari-hari pertama mereka isi dengan menata ulang perabotan sederhana. Nadia memasang tirai yang ia beli dari uang tabungannya. Rian mengecat dinding sendiri, walau hasilnya tak sempurna. Mereka membeli perabot bekas dari toko loak, lalu membersihkannya bersama-sama sambil tertawa pelan. Suasana yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Suatu malam, saat hujan turun rintik-rintik, mereka duduk berdua di teras sempit, hanya dengan secangkir teh manis hangat. Rian memegang tangan Nadia. "Kamu masih takut?" tanyanya pelan. Nadia menoleh, menatapnya, lalu menggeleng. "Sedikit. Tapi lebih banyak bahagiaku sekarang. Aku janji akan jaga itu, Nat. Karena kamu sudah terlalu banyak terluka karena aku. Kali ini aku ingin kamu jadi perempuan paling bahagia yang pernah memilihku." Pelukan malam itu tidak penuh air mata. Hanya kehangatan dua jiwa yang akhirnya saling memahami. Dan di balik pelukan itu, semesta pun seperti ikut mendoakan. Sebab sebulan setelah mereka hidup bersama di rumah kecil itu, Nadia merasa tubuhnya berbeda. Ia memeriksakan diri ke dokter. Rian menemaninya, menggenggam erat tangannya sepanjang pemeriksaan. "Selamat ya, Bu Nadia. Kandungannya sehat, dan ini kembar." Nadia menatap Rian dengan mata membelalak. Rian tak bisa berkata-kata. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena haru dan syukur yang tak terbendung. "Tuhan menunggu kita berdamai dulu, Nat. Baru dia kasih keajaibannya." Bisik Rian lirih sambil mencium punggung tangan istrinya. Kini, setiap malam mereka tidak hanya berbicara tentang masa lalu, tapi juga masa depan. Tentang nama anak, warna baju bayi, bahkan siapa yang akan begadang kalau anak mereka menangis. Rumah kecil itu menjadi saksi bahwa dua orang yang hampir hancur bisa bangkit lagi jika saling jujur dan saling belajar. Bahwa tidak ada cinta yang sempurna, tapi selalu ada kesempatan untuk memperbaikinya. Dan bagi Rian, hari ia datang ke kontrakan Nadia bukanlah akhir dari kesedihan, tapi awal dari pemahaman. Bahwa datang menjemput bukan karena kasihan, tapi karena akhirnya ia paham siapa perempuan yang layak diperjuangkan seumur hidupnya. Hujan tipis turun membasahi halaman mungil rumah mereka sore itu. Rian duduk di ruang tamu, menatap keluar jendela sambil menunggu Nadia yang sedang bersiap untuk pergi ke klinik. Beberapa hari terakhir, Nadia merasa tubuhnya berbeda, sering mual di pagi hari, mudah lelah, dan ada perasaan hangat yang tak bisa ia jelaskan. Awalnya ia mengira hanya masuk angin atau kelelahan, tapi sesuatu dalam dirinya mendorong untuk memeriksakan diri. Rian tidak pernah meninggalkan sisi istrinya sejak mereka pindah ke rumah kecil ini. Ia tahu, Nadia masih rapuh meski terlihat tegar. Namun, hidup mereka terasa jauh lebih damai. Tak ada suara merendahkan, tak ada tatapan sinis yang menyudutkan. Hanya keheningan yang diisi dengan tawa kecil, obrolan ringan sebelum tidur, dan doa-doa yang mereka panjatkan setiap malam. Ketika mereka tiba di klinik, ruang tunggu tampak penuh oleh ibu-ibu muda dan pasangan yang tampak bersemangat. Rian menggenggam tangan Nadia erat, seolah mengirimkan seluruh kekuatan lewat genggaman itu. Nadia hanya tersenyum tipis, mencoba mengatur napasnya yang sedikit gugup. Tak lama, nama Nadia dipanggil. Mereka masuk ke ruang periksa yang hangat dengan aroma antiseptik yang khas. "Dokter," seorang perempuan paruh baya dengan wajah ramah, menyapa mereka dengan senyum lebar. "Bagaimana kabarnya, Bu Nadia?" tanya sang dokter. "Baik, Dok. Cuma akhir-akhir ini sering mual dan cepat capek. Jadi, saya mau cek sekalian," jawab Nadia. Dokter mengangguk lalu memulai pemeriksaan. Rian duduk di sisi ranjang periksa, matanya tak lepas dari wajah istrinya. Ketika alat USG mulai menampilkan gambar hitam putih di layar, dokter tersenyum lebar. "Selamat ya, Bu Nadia." "Bapak Rian, ini bukan satu, tapi dua. Ibu sedang hamil kembar." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong, tapi bukan yang menakutkan melainkan yang membangkitkan rasa syukur mendalam. Nadia menutup mulutnya dengan tangan, air mata langsung tumpah. Rian menatap layar itu, melihat dua kantung kecil berdampingan, lalu memandang istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Ya Allah, Nat, kita." Suaranya tercekat, tak mampu menyelesaikan kalimat. Nadia hanya mengangguk sambil menangis, memeluk lengan suaminya erat-erat. Rian mengusap punggung istrinya pelan,
seolah memastikan ini nyata, bukan sekadar mimpi indah yang akan pudar begitu bangun. Dokter melanjutkan penjelasan, kandungan ibu sehat. Dan saya ingin bilang, hasil pemeriksaan ini juga menunjukkan tidak ada masalah kesuburan sama sekali. Jadi kalau selama ini belum hamil, kemungkinan besar karena ibu dulu mengalami stres berat dan tekanan mental. Stres yang berlebihan bisa mempengaruhi hormon, siklus menstruasi, dan proses ovulasi. Sekarang, karena lingkungan ibu sudah tenang dan nyaman, tubuh ibu merespons dengan baik. Nadia mendengarkan dengan mata masih basah. Penjelasan itu seperti konfirmasi dari langit bahwa semua luka dan air mata selama bertahun-tahun bukan karena ia tak mampu menjadi seorang ibu, melainkan karena ia hidup di lingkungan yang menguras seluruh tenaga dan jiwanya. Saat perjalanan pulang, hujan sudah reda. Mereka berjalan pelan menuju rumah kecil itu. Rian masih menggenggam tangan Nadia, tapi kali ini genggaman itu lebih hangat, lebih mantap. Di rumah, Nadia duduk di sofa mungil mereka, sementara Rian membuatkan segelas susu hangat. Ia kembali ke ruang tamu, menyerahkan susu itu sambil menatap wajah istrinya. "Nat, aku janji, aku akan jaga kamu sama bayi-bayi kita. Aku nggak mau lagi ada yang bikin kamu stres atau sedih. Kita jalani semua ini bareng, tanpa campur tangan siapapun," katanya dengan suara yang tenang tapi tegas. Nadia tersenyum. "Aku percaya sama kamu, Mas. Dan, terima kasih sudah milih aku waktu itu. Kalau enggak, mungkin aku nggak akan pernah ngerasain bahagia kayak sekarang." Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan sederhana tapi penuh makna. Mereka menabung sedikit demi sedikit untuk membeli perlengkapan bayi. Nadia mulai mencari informasi tentang kehamilan kembar, sementara Rian belajar cara merakit ranjang bayi dari video di internet. Setiap sore mereka berjalan keliling komplek, berbicara tentang nama-nama yang mungkin akan mereka berikan untuk dua kehidupan kecil itu. Kadang Rian duduk di lantai, menempelkan telinganya ke perut Nadia yang mulai membesar. "Hei, kalian, ini Papa. Jangan bikin Mama capek ya. Kalian harus sehat," ucapnya sambil tersenyum. Nadia hanya mengelus rambut suaminya, merasa hatinya penuh. Luka-luka lama memang tidak hilang begitu saja, tapi perlahan tertutup oleh perhatian, kesabaran, dan cinta yang kini tumbuh tanpa bayangan orang lain. Malam-malam mereka kini penuh dengan rencana masa depan. Tentang sekolah, tentang liburan keluarga, bahkan tentang siapa yang akan bangun kalau bayi menangis di tengah malam. Rian dengan cepat berkata ia yang akan bangun duluan. Dan di suatu pagi yang cerah, ketika burung-burung berkicau di pohon depan rumah, Nadia berdiri di teras sambil menatap langit. Ia memejamkan mata, membiarkan sinar matahari hangat menyentuh wajahnya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Tuhan, atas dua kehidupan kecil ini. Atas suami yang akhirnya mengerti. Atas kesempatan baru setelah luka panjang." Rian keluar, berdiri di sampingnya, merangkul bahunya. Mereka berdiri begitu saja, tanpa bicara, karena tak semua kebahagiaan perlu diucapkan, sebagian cukup dirasakan. Rumah kecil itu kini bukan hanya tempat tinggal, tapi saksi dari perjalanan panjang dua hati yang pernah hampir hancur. Dan di dalamnya, dua kehidupan kecil sedang tumbuh, menjadi hadiah terindah setelah luka yang nyaris membunuh harapan. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada yang Rian bayangkan. Ia tak tahu siapa yang pertama kali memberitahu, tapi pagi itu teleponnya berdering berkali-kali. Nama ibunya terpampang di layar. Rian sempat menatapnya lama, ragu untuk mengangkat, tapi akhirnya ia menggeser tombol hijau. "Rian?" Ibu dengar Nadia hamil. Suara ibunya terdengar riang, hampir tak percaya. "Bukan satu," katanya, "tapi kembar? Ya Allah, ini rezeki besar. Kalian harus balik ke rumah. Biar ibu yang bantu jaga." Nada itu, meski terdengar hangat, membuat Rian diam beberapa detik. Dulu, bertahun-tahun, ia mendengar suara yang sama namun dengan nada berbeda, menghakimi, merendahkan, memojokkan. Dan ia ingat jelas, di rumah itu, istrinya menangis setiap malam tanpa suara. "Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Tapi, kami tidak akan kembali," jawab Rian perlahan tapi mantap. Keheningan menyergap di seberang. Lalu suara ibunya meninggi. "Kenapa? Ibu ini ibumu sendiri. Masa kamu tega biarin ibu jauh dari cucu-cucu ibu?" Rian menarik napas panjang. "Bu, aku nggak tega.
Justru karena itu aku nggak mau anak-anakku besar di lingkungan yang penuh tekanan. Aku tahu ibu sayang sama cucu-cucu ibu nanti. Tapi cara ibu dulu memperlakukan Nadia, itu melukai dia, Bu. Dan aku nggak mau mereka merasakan yang sama. Rian, kamu keterlaluan, bentak ibunya. Mungkin iya, Bu. Tapi aku sudah belajar banyak. Lelaki itu bukan cuma anak untuk ibunya, tapi juga suami untuk istrinya. Dulu aku gagal jadi suami, sekarang aku nggak mau gagal lagi. Ucapnya, nada suaranya tenang namun tegas, seolah setiap kata sudah ia simpan lama-lama untuk momen ini. Nadia yang duduk di ruang tamu hanya menatap dari jauh. Ia tidak ikut campur, tidak berusaha merebut telepon atau menambahkan kata-kata. Baginya, ini adalah keputusan Rian, dan ia hanya perlu berada di sampingnya. Pembicaraan itu berakhir tanpa kata setuju dari sang ibu. Tapi bagi Rian, itu sudah cukup. Ia telah berkata jujur, meski resikonya adalah jarak yang mungkin semakin lebar antara dirinya dan ibunya. Beberapa hari kemudian, mereka memutuskan mengunjungi rumah lama itu untuk terakhir kalinya, bukan untuk pindah, tapi untuk mengambil beberapa barang pribadi yang dulu tertinggal. Saat mobil mereka berhenti di depan pagar, Nadia bisa merasakan detak jantungnya sedikit lebih cepat. Rumah itu berdiri sama seperti dulu, namun baginya, bangunan itu menyimpan kenangan yang begitu berat. Rian menggenggam tangan Nadia sebelum mereka turun. Kita cuma ambil barang, gak lama, katanya. Begitu pintu dibuka, aroma rumah itu langsung menyergap. Ada tatapan dari ibu mertua yang berusaha tersenyum, meski senyum itu kaku. Adik ipar perempuan duduk di ruang tamu, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rian, pikirkan lagi. Ibu janji gak akan marah-marah sama Nadia, kata ibunya. Rian menatap lurus. Bu, bukan itu masalahnya. Lingkungan ini gak sehat buat kami. Kami sudah punya rumah sendiri. Anak-anak kami akan besar di sana. Nadia berdiri di samping Rian, tenang tapi dengan sorot mata yang tegas. Ia tidak membalas kata-kata mertua dengan kemarahan. Ia tahu, membalas hanya akan membuka luka lama. Yang ia butuhkan hanyalah berdiri di samping suaminya, membiarkan keberpihakan Rian menjadi jawabannya. Mereka mengambil beberapa kardus yang berisi buku-buku, foto-foto lama, dan beberapa perabot kecil. Rian memegang satu kardus di tangan kirinya, tangan kanannya menggenggam tangan Nadia. Sebelum melangkah keluar, Rian menoleh sebentar pada ibunya. Bu, aku sayang sama ibu. Tapi aku juga sayang sama istriku. Aku ingin rumah tanggaku utuh. Dan itu cuma bisa terjadi kalau aku melindunginya. Maaf kalau pilihan ini bikin ibu kecewa. Tanpa menunggu jawaban, mereka melangkah pergi. Nadia menoleh sekali, melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Bukan dengan kebencian, tapi dengan rasa lega seolah ia baru saja menutup bab yang penuh luka dalam hidupnya. Di perjalanan pulang, mobil mereka dipenuhi kardus dan keheningan yang hangat. Rian menggenggam tangan Nadia sambil menyetir. Sesekali tersenyum kecil. Kita pulang, ya. Ke rumah kita yang sebenarnya. Nadia membalas genggaman itu. Iya, Mas. Rumah yang gak akan pernah melukai. Dan ketika mereka sampai, langkah mereka memasuki rumah kecil itu terasa seperti menapaki masa depan yang jauh lebih terang. Rumah itu mungkin sederhana, tapi dindingnya menyimpan tawa, doa, dan janji-janji untuk tak pernah kembali ke tempat yang pernah merenggut kebahagiaan mereka. Di sana, mereka menata kembali barang-barang lama, menyiapkan kamar bayi, dan memulai hari-hari baru. Luka masa lalu menjadi pelajaran, bukan beban. Dan di setiap detak waktu, mereka tahu, keputusan untuk tidak kembali adalah awal dari kebahagiaan yang akan bertahan lama. Hari itu, matahari terbit perlahan dari balik jendela besar di ruang tengah. Cahaya keemasan menyapu lantai kayu, memantulkan warna hangat yang membuat seluruh ruangan terasa hidup. Di tengah suasana itu, tangisan bayi terdengar bukan satu, tapi dua. Suara yang dulu hanya bisa Nadia bayangkan kini memenuhi udara seperti musik terindah di dunia. Rian berdiri di dekat boks bayi, wajahnya masih sedikit kusut karena kurang tidur. Di tangannya, ia menggendong salah satu dari putri kembar mereka, membuai perlahan sambil bersenandung lirih. Nadia tersenyum melihat pemandangan itu sambil menggendong bayi satunya. Rambutnya berantakan, wajahnya sedikit pucat, tapi matanya memancarkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. Mas, kamu lupa sarapan,
kata Nadia pelan. Rian menoleh, tersenyum kecil. Sarapan aku ya ini, liatin anak-anak kita. Jawabnya, matanya tak lepas dari si kecil yang kini mulai tenang. Mereka memberi nama bayi-bayi itu Aira dan Alena, dua nama yang lembut namun penuh makna. Bagi Nadia, nama itu melambangkan kehidupan baru yang tumbuh dari tanah luka yang dulu pernah kering. Bagi Rian, itu adalah janji bahwa tak akan ada lagi air mata karena ketidakpeduliannya. Hari-hari pertama setelah kepulangan dari rumah sakit adalah campuran antara kelelahan dan kebahagiaan. Ada malam-malam panjang di mana mereka bergantian terjaga, memberi susu, mengganti popok, dan menepuk punggung kecil itu hingga tertidur. Ada tawa kecil ketika keduanya bersin bersamaan atau menggeliat dengan ekspresi yang sama lucunya. Dan ada momen hening ketika mereka hanya duduk berdampingan di lantai, memandangi kedua bayi itu sambil berpikir betapa jauhnya perjalanan yang telah mereka lalui. Di rumah kecil mereka, tidak ada suara bentakan, tidak ada tatapan merendahkan, tidak ada beban yang memaksa. Hanya ada suara tawa, tangisan bayi, dan doa-doa yang keluar tulus dari hati. Kadang, Rian masih teringat percakapannya dengan ibunya. Ada rasa sedih, tentu saja, karena ia tahu jarak itu belum benar-benar sembuh. Namun ia juga tahu, melindungi keluarganya saat ini adalah yang utama. Ia tidak menutup pintu sepenuhnya untuk ibunya. Hanya saja ia menetapkan batas-batas yang dulu ia tak pernah punya keberanian untuk tegakkan. Suatu sore, saat Aira dan Alena tidur, Rian duduk di teras bersama Nadia. Angin sore menyapu lembut rambut mereka. Aku masih sering nyesel, Nat, katanya tiba-tiba. Nyesei apa? Tanya Nadia, menoleh. Nyesei nggak membelamu dari awal. Nyesei nggak lihat semua yang kamu rasain waktu itu. Jawabnya sambil menunduk. Nadia menggenggam tangannya. Mas, kalau kita terus lihat ke belakang, kita nggak akan bisa lihat yang di depan. Aku udah maafin Mas, dari dulu. Aku cuma mau kita nggak ngulangin lagi. Rian menatapnya, matanya sedikit basah. Aku janji, Nat, sampai kapanpun. Di dalam rumah, suara kecil mulai terdengar, salah satu bayi terbangun. Nadia berdiri, tapi Rian menahan tangannya. Biar aku, katanya sambil masuk. Beberapa detik kemudian, dari dalam terdengar suara Rian yang bercanda dengan bayinya, seolah tak ada lelah di tubuhnya. Bagi Nadia, itu adalah hadiah terbesar. Melihat lelaki yang dulu hanya diam saat ia terluka, kini berdiri di barisan terdepan untuk melindungi kebahagiaannya. Tahun-tahun berjalan. Aira dan Alena tumbuh menjadi anak-anak yang ceria. Mereka berlari-lari di halaman kecil, tertawa keras, dan selalu berebut duduk di pangkuan ayahnya. Rian membangun ayunan sederhana di belakang rumah, sementara Nadia menanam bunga di sepanjang pagar. Rumah itu kini dipenuhi warna, suara, dan kehidupan. Kadang, ketika senja turun, Nadia duduk di kursi rotan, memandangi anak-anaknya bermain. Ia teringat dirinya yang dulu perempuan yang menangis diam-diam di pojok kamar, merasa terjebak dan tak punya jalan keluar. Jika ia bisa bertemu dirinya yang dulu, ia akan berkata, bertahanlah sedikit lagi. Akan ada hari di mana luka ini menjadi pintu menuju kebahagiaan yang lebih besar. Ia tahu, tidak semua orang bisa mendapatkan akhir seperti ini. Banyak yang memilih jalan berbeda. Tapi ia juga tahu, keajaiban itu nyata, hanya saja kadang ia datang setelah seseorang berani melangkah keluar dari tempat yang melukai. Suatu malam, ketika anak-anak sudah tidur, Rian memeluknya dari belakang. Terima kasih udah nggak menyerah sama aku waktu itu, bisiknya. Nadia tersenyum, menatap jendela di mana bulan menggantung. Terima kasih udah akhirnya mengerti, jawabnya. Rumah itu, meski sederhana, adalah istana bagi mereka. Tidak ada lukisan mewah atau perabot mahal, tapi setiap sudutnya bercerita. Di sini, mereka belajar bahwa cinta tidak cukup hanya diucapkan, ia harus diperjuangkan, dilindungi, dan dipelihara. Aira dan Alena akan tumbuh besar. Mungkin suatu hari akan membaca kisah hidup orang tuanya. Dan ketika hari itu tiba, Nadia berharap mereka tahu bahwa mereka lahir dari perjalanan panjang, dari luka yang disembuhkan, dan dari janji yang ditepati. Karena bagi Nadia dan Rian, hadiah terbesar setelah luka adalah dua kehidupan kecil yang memanggil mereka ayah dan ibu. Dan rumah yang mereka bangun dari cinta itu, akan selalu menjadi tempat di mana tidak ada seorang pun yang akan merasa sendiri.